Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sobahal khair. Apa kabar anak-anak semua? Tetap sehat ya. Baik, ketemu lagi dengan Pak Iwan ya. Masih di bimbingan TIK, layanan bimbingan TIK kelas 7 ya. Di masa pandemi ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ya, tetapi demi menghindari wabah COVID-19 kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Tetapi tidak apa-apa, Pak Iwan berharap kalian semua tetap bersemangat dalam mencari ilmu ya, karena mencari ilmu itu wajib dan tidak ada ruginya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Pak Iwan juga tidak henti-hentinya mengingatkan juga untuk Pak Iwan sendiri tentang protokol kesehatan ya, terutama sering cuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa ikhtiar batin, selalu berdoa semoga wabah non alam ini, COVID-19 ini cepat ketemu vaksinnya ya, jadi kita bisa normal kembali nantinya. Baik, kira-kira apa ya yang akan kita bahas kali ini? Kalian semua bisa buka modul TIK kelas 7 ya, pada bab 1 yaitu perangkat keras komputer, dimana nanti tujuan dari pembelajaran ini adalah Pak Iwan harap kalian semua mampu mengidentifikasi berbagai perangkat keras komputer ya. Pak Iwan akan memberikan sedikit rangkuman ya, bahwa komputer itu terdiri dari 3 proses ya, yaitu proses input, proses, kemudian output. Jadi ada 3 proses, sekali lagi, input, proses, output. Logikanya sama seperti kita makan ya, kita makan, memasukkan sesuatu makanan itu namanya input, kemudian diproses oleh tubuh dan outputnya berupa tenaga ya, aktivitas. Itu input, proses, output ya. Kita bisa melogikakan dalam kehidupan sehari-hari yang namanya input, proses, output itu sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Contoh lagi misalnya seperti ini ya, input, kita bareng-bareng menginput ilmu ya, kemudian kita memproses di otak kita, di hati kita, kemudian outputnya ya kita berharap nanti kita menjadi tahu ya, seperti itu. Demikian juga dalam bidang pekerjaan, input, proses, output itu juga dilakukan di pabrik ya. Input itu bisa dilogikakan sebagai bahan baku yang masuk ke pabrik. Misalnya pabrik kertas, berarti bahan bakunya adalah pohon ya, pohon. Kemudian diproses menjadi setengah kertas, outputnya kertas. Seperti itu. Kita kembali ke modul ya. Input, proses, output itu proses yang terjadi dalam komputer. Kemudian untuk perangkat komponen-komponen komputernya ada 3. Kalau tadi prosesnya, sekarang komponennya. Kalau komponen komputer ada 3. Yang pertama adalah hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware ya. 3-3-nya ini itu 3 in 1, harus satu kesatuan. Hardware itu perangkat keras,
Software itu perangkat lunak, brainware itu perangkat otak ya manusianya. Hardware itu yang bisa dilihat nyata ya seperti keyboard, mouse, kotak CPU, speaker, printer, itu namanya hardware. Sedangkan software itu aplikasi atau programnya, Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome dan sebagainya namanya software. Sedangkan brainware itu pengguna komputer ya, bisa operator atau programmer atau sistem analis. Di situ ada 3 juga. Jadi tadi sistem komputer itu ada 3, input, proses, output. Komponennya juga ada 3, hardware, software, brainware. Seperti itu. Oke. Lanjut ke halaman 2 ya. Halaman 2 silakan dibuka di buku modul. Malah di sini ada tambahan 2, yaitu selain input, proses, output, ada yang nomor 4 namanya unit penyimpanan, backing storage. Kemudian ada peripheral atau unit tambahan. Seperti itu. Kita akan langsung ke halaman 3, yaitu perangkat masukan atau input device. Input device ini berfungsi sebagai media yang digunakan untuk memasukkan data ya ke memori, ke prosesor. Yang termasuk input ini ya keyboard, mouse gitu ya, keyboard, mouse. Nah, kali ini kita akan fokus ke keyboard. Ya, fokus ke keyboard. Apa sih keyboard? Kita lihat tayangan berikut ini ya supaya jelas bentuknya seperti apa, kemudian fungsinya untuk apa. Kita lihat tayangan berikut ini. Apakah Anda pernah berpikir kenapa urutan huruf dalam keyboard kita begitu mengacak? Tak hanya di keyboard komputer saja, di keyboard handphone kita hingga di mesin tik kita juga demikian. Susunan huruf dalam keyboard ini dinamakan sebagai QWERTY, diambil dari 6 susunan huruf paling awalnya. Tapi kenapa keyboard kita QWERTY? Kenapa bukan yang lain? Pada zaman dahulu kala, keyboard pada mesin tik kebanyakan menggunakan susunan huruf sesuai dengan urutan alfabet kita. Tapi satu permasalahan terjadi, banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, sehingga tuas pada mesin tik tersebut seringkali menyangkut ketika digunakan. Oleh karena itu, pada tahun 1874, Christopher Soules memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat mesin tik model huruf QWERTY. Ia mendesain keyboard QWERTY untuk memisahkan pasangan huruf yang sering digunakan agar menjadi berjauhan, sehingga mesin tik akhirnya jauh lebih efisien ketika digunakan. Meskipun begitu, ada sebuah temuan lain yang menjelaskan bahwa susunan keyboard QWERTY ternyata dibuat untuk memudahkan komunikasi dari telegraf yang berbentuk kode Morse. Susunan alfabet biasa dianggap sulit digunakan untuk menerjemahkan kode Morse, sehingga kemudian akhirnya dikembangkanlah susunan keyboard QWERTY yang terus digunakan hingga sekarang. Ya, anehnya kita tetap menggunakan keyboard QWERTY meskipun kita sudah jarang menggunakan mesin tik lagi. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik keyboard Anda, karena di balik urutan tersebut ternyata terdapat sejarah panjang di dalamnya. Terima kasih. Baik ya. Gimana video tentang keyboard tadi? Keyboard itu ada macam-macam. Kalau zaman dulu itu, ini Pak Iwan bawa ini. Nah, ini keyboard yang pakai sambungannya itu PS2. Jadi nanti ini sambungan ini, kalau komputer yang agak tahun 90-an ya, sampai tahun awal 2000-an masih pakai sambungan konektor PS2. Ini nanti ditancapkan ke belakang kotak CPU PS2. Itu
dulu pakai ini dulu. Setelah ini perkembangannya itu konektornya sudah pakai USB. Nah, kalau ini yang banyak digunakan sekarang konektornya pakai USB ya. Kemudian bentuknya juga sekarang ada yang fleksibel ya. Nah, ini keyboardnya sama-sama keyboard tapi dia bisa dilipat-lipat ya, fleksibel. Dia pakainya USB juga. Nah, kemudian ada juga yang wireless tanpa kabel ya. Jadi macam-macam banyak keyboard. Nah, tapi bahkan Anda bisa smartphone Anda itu kan juga keyboard juga itu ya. Teksnya itu kan keyboard, sama itu susunan hurufnya sama. Baik, Pak Iwan akan fokus ke sini. Keyboard itu ada alat untuk mengetik ya, mengetik huruf dan angka. Pak Iwan akan mencoba bahas yang huruf dulu. Susunan keyboard ini tidak urut ya. Huruf kan ada 26 A sampai Z itu ya. Tapi kenapa kok ini tidak urut ya? Kenapa susunannya kok Q dulu, W dulu, tidak A B C D aja gitu? Ceritanya dulu sebelum keyboard kan ada mesin ketik ya, mesin ketik yang pakai kayak per itu ya, kayak per itu celok-celok, mungkin masih Anda jumpai di kantor kelurahan atau di kantor apa itu ya, atau di toko loak itu banyak ya mesin ketik. Masih ada yang pakai, sekarang masih ada ya. Itu dulu itu urut A B C sampai Z. Ternyata apa? Setelah dijual itu banyak komplain dari pelanggan. Banyak itu pernya itu nyangkut terus. Karena kan saking hafalnya sehingga cepet banget ngetiknya. Itu kesangkut-sangkut itu. Hurufnya itu nyangkut-nyangkut, rusak lagi ya. Yang membuat keyboard mikir, aduh, kalau kayak gini ya enggak bisa untuk kerja ya. Kemudian dicarikan solusi. Nah, solusinya itu ya diacak hurufnya seperti sampai sekarang ini. Ini ya digunakan umum ya, sudah kesepakatan umum. Amerika, Eropa, terus kita Asia ya pakai ini. Kalau yang Arab pakai keyboard Arab sendiri ada. Kemudian yang Cina pakai huruf Cina sendiri ada. Jepang juga pakai sendiri. Kalau kita ya anut ini QWERTY, yang tipe QWERTY. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 baris ya. Saya pakai yang Genius saja. Nah, ini keyboard ada 3 baris. Yang baris pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 10 huruf ya. Q W E R T Y U I O P ya. Kemudian yang baris kedua kita hitung ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9. Jadi tadi yang baris pertama 10, yang baris kedua 9. A S D F G H J K L. Kemudian yang baris 3 1 2 3 4 5 6, ada 7 huruf ya. Z X C V B N M. Sebagian mungkin sudah hafal ya, tetapi saya punya trik untuk menghafal bagi yang belum hafal ya. 5 menit sudah hafal tak kira. Jadi gini, yang baris pertama kita baca aja QWERTY gitu ya, QWERTY, kemudian UWIOP gitu. Yang baris pertama QWERTY UWIOP. Yang baris kedua ASDF gah jengkel. Nah, gah jengkel itu maksudnya GHJKL. Yang baris ketiga ZXC Vario Banmio VBNM. Kita ulangi ya. QWERTY UWIOP ASDF gah jengkel ZXC Vario Banmio. Gimana? Udah hafal? QWERTY UWIOP ASDF gah jengkel ZXC Vario Banmio
ya. QWERTY UWIYOP ASDF gah jengkel ZXC vario ban mio. Ulangi lagi. QWERTY UWIYOP ASDF gah jengkel ZXC vario ban mio. Sekali lagi, pasti hafal, pasti bisa. Semangat ya. QWERTY UWIYOP ASDF gah jengkel ZXC vario ban mio. Gampang kan? Ada 3 baris, 10, 9, dan 7. 26 semuanya. Hafal ya? QWERTY UWIYOP ASDF gah jengkel ZXC vario ban mio ya. Oke, ini keyboard namanya ya. Ngetik-ngetik ya ini. Nanti ada ilmu tersendiri untuk mengetik ya, 10 jari atau berapa jari itu ada. Biasanya yang utama itu ini, yang jari kelingking tangan kiri itu untuk huruf A. Ya, huruf A, jempol untuk spasi. Gitu. Kayak gini. Ya. Nah, ini perlu pembiasaan, perlu latihan terus. Yang pakai smartphone juga ya sudah hafal lah kita ya. Oke, gitu aja ya, itu tentang keyboard ya. Nanti di GC juga dilihat juga ya. Pak Iwan akan ngasih sedikit tugas mandiri ya, tugas mandiri. Nggak susah tugasnya, gampang. Kemudian khusus untuk keyboard itu kan ada tombol ini, ada tombol kita salah ngetik itu ada tombol backspace ya. Backspace itu kalau ditekan itu untuk menghapus dari arah kanan, tapi kalau delete itu menghapus dari arah kiri, untuk menghapus ya. Ya, bagi yang di rumah punya PC ya atau laptop bisa dicoba-coba. Spasi pakai jempol, ingat ya. A pakai kelingking tangan kiri. Oke, mungkin cukup itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Tambahan apa ya, mouse itu ya, mouse saya ada mouse, contoh mouse ya. Nah, ini mouse juga macam-macam, ada yang USB, ada yang wireless ya. Ini contoh yang USB. Megangnya mouse jangan takut kayak gini ya. Dia ngalut kita, jangan kayak gini, jangan nih. Nah, yang tengah ini untuk scroll atas bawah, klik kiri untuk jari telunjuk, klik kanan jari tengah. Bunyinya klik gitu ya, klik and right click ya, klik kanan. Itu saja ya, karena waktu kita terbatas. Tetap semangat belajar. Semoga tadi materinya keyboard dan mouse ya, kita simpulkan bersama-sama ya. Keyboard dan mouse itu termasuk alat input ya, alat untuk memasukkan perintah pada komputer. Kalau di smartphone itu ya touchscreen ya, touchscreen. Kita bisa mengetik, kemudian ngirim apa itu kan pakai touchscreen itu. Kalau pada komputer ini pakai ini ya. Kehadiran keyboard dan mouse ini menggeser budaya kita ya. Dulu kerja pakai mesin ketik, sekarang pakai keyboard. Dulu kalau ada kesalahan di tip X kemudian dimasukkan mesin ketik lagi, diketik lagi. Sekarang enggak, tinggal backspace saja ya, tinggal ditekan backspace. Jadi kehadiran keyboard dan mouse itu sangat membantu manusia ya, sangat membantu sekali, meringankan beban manusia ya. Ini tapi enggak sama itu harus nyambung sama prosesor, kemudian sama printer juga, speaker ya. Ini apa? Ini ya enggak ada begitu saja. Ini ditemukan oleh orang pinter ya, yang berjuang bagaimana sih caranya supaya manusia itu simple ya, enggak repot gitu ya. Kan berkembang terus. Nah, bahkan sekarang kalau di film-film itu kan sudah nggak berbentuk fisik lagi, sudah pakai apa itu, keyboardnya itu pakai layar tapi hologram gitu ya, titit gitu. Ada yang melihat film Matrix atau film apa,
robot itu apa, Iron Man ya. Nah, itu memang teknologinya juga sudah seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengikuti ya kita akan istilahnya apa ya, gaptek ya. Nah, kita hindari gaptek itu. Kita kuasai teknologi yang ada, kemudian kita jadikan itu hal yang positif ya. Kalau bisa ngetik kan kita bisa melakukan hal positif, kita bisa ngetik proposal misalnya ya, proposal kegiatan apa PHBI, Muludan, Rajaban ya, ngetik undangan, kita bisa ikut organisasi. Nah, ini tidak jauh dari keyboard dan mouse ya, kegiatan organisasi seperti itu. Makanya bisa itu tidak ada ruginya gitu. Bisa itu tidak ada ruginya. Oke, tetap semangat. Walafu minkum ya, maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.